Karena setiap orang boleh punya cerita, karena setiap cerita boleh didengarkan semua orang. Inilah cerita supporter minggu ini. Langsung tak rekam ya. Ya. Oke, jadi aku saking gabutnya aku ngontek-ngontakin teman-teman tiap hari tak ajakin ngobrol gini wae Mas. Gitu. Karena apa ya wis bingung mau ngapain dan kebetulan ya wis lah ini bisa jadi konten kan. Kemarin Mbak Dian bahas psikologi Iya. gitu kan. Terus seharusnya semalam aku mau sama Mas Jun, cuman Mas Jun nggak bisa kan. Nah, kebetulan hari ini sampean bisa dan hari ini bertepatan dengan Hari Buku Nasional ya, minggu itu. Eh, hari Mother's Day sih yang jelas hari ini. Oh iya, iya. Apa kemarin sekilas kalau nggak salah ini Hari Buku, makanya aku bilang, wah kontak siapa ya sing nah, akhirnya kepikiran Mas Hasbi mewakili fandom gitu. Aku ini belum balik ya? Belum sih, Mas. Loh, harusnya dia verifikasi SMS nomor telepon langsung bisa harusnya loh. Nah ya, persoalannya kan apa namanya, nomorku tuh yang 1366 tuh tak cek nggak masuk juga. Kan itu sebenarnya nomornya dulu aku Pak yang sekarang itu dipakai sama teman-teman Mojok Store, terus tak cek tuh nggak masuk juga. Tapi nomornya bener itu ya? Sebenarnya benar 1366 tuh kan Oh. belakangnya yang di ini Twitter, karena ada kasus juga di akunku yang Mojo Store itu kena juga Mas, yang akun Mojo Store itu kena juga, terus akhirnya verifikasi kebetulan pakai nomorku dan itu bisa, cuman memang awalnya proses dulu, jadi sempat hampir sebulan gitu nggak dibalikin, akhirnya dibalikin. Nah sekarang tiap mau login kalau ada login baru harus verifikasi. Aku itu pernah kayak gitu, pernah kasusnya kayak gitu. Jadi apa dua verifikasi kan, udah Ya. masuk, selalu nggak dapet SMS-nya, kodenya itu nggak pernah dapet. Itu Oh, akhirnya berapa 3 bulanan kalau nggak salah itu baru bisa lagi. Nah, coba. oh ya sama kasusnya ini. Aku sebenarnya udah kedua kali. Jadi yang kalau yang dulu tuh udah balik tuh sekitar sebulan. Nah kebetulan banget tuh sekarang di locknya pas tahun Mas. Jadi dulu tuh tahun 2019 tuh bulan Maret gitu tanggal 20-an. Terus kemarin tuh April pertengahan. Jadi 1 tahun lewat dikit lah. Ya ciri khas tandanya akun-akun hebat itu harus seperti itu kan Mas. Padahal yang aku kecewa tuh kadang ini terakhir kami aktivitas di Twitter tuh yang program dukung teman yang Iya betul, teman-teman aku tuh. ngelihat yang report Nah, itu kan ya, nah, retweet itu kan ya. nah, itu dari beberapa teman yang ikutan, itu ada yang jadi penjualan gitu. Karena ada satu penulisnya fandom, dia jualan buku second hand-nya dia gitu, yang udah dibaca, dia jual. Itu ketemu, dibeli sama penulis fandom yang lain, dan mereka nggak kenal, dan saling taunya di fandom itu gitu. Jadi kayak, nah itu salah satu contoh, karena ada beberapa kasus yang akhirnya jadi transaksi jual beli lah. Jadi kayak sayang banget itu ketika lagi bisa bantu teman-teman terus Ya. malah ke lock ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi kan setidaknya niat baik kita wis ada gitu. Alhamdulillah Pak Koni. Ya, aku belum opening sama sekali nih, karena saking pengen ngobrol sampai langsung nyerocos gitu. Ya, hari ini aku ngobrol dengan Sirajuddin Habsyi, dia adalah salah satu pendiri, disebutnya apa ke fandom itu sampean? Pendiri, pencetus, Ya apa? founder lah, Founder ya, founder lah. founder. Ya. Flashback Mas, tahun berapa fandom itu? Sebenarnya fandom tuh jadi aku satu tempat alma mater sama Yoga Colanda. Mas Oh, Arista Kumparan kenal ya? juga. Iya, iya, iya. Ya, iya, juga sekarang di Kumparan. Sejak dia lulus kuliah dia di Kumparan bareng sama Mas Rosi. Jadi tahun 2012 tuh kami tuh suka sama-sama ya di UGM sama-sama suka bola. Terus habis itu punya ide kita nuliskan terus kami kan kuliahnya di HI ya. Jadi kayak tiap mata kuliah tuh tugasnya selalu nulis, selalu bikin esai gitu. Terus, nah dari situ kenapa sih kita nggak nulis bola gitu. Dan dulu sempat ngirim ke Mas Arista juga, kemudian sempat ke bola, ke soccer, waktu itu ada Kang Jalu kan, terus bola kita, nah dari situ sih kemudian tahun 2012 mau nyarisin apa sih kita bikin sebuah blog gitu yang
waktu itu sih niatan awalnya memang buat portofolio kami, karena kami kan waktu itu ya awal lulus, aku mau lulus, kami mau lulus gitu kalau nggak salah. Kayak butuh apa ya buat portofolio dan lain sebagainya. Kemudian kita bikin fandom tuh tepat di Euro 2012. Oh itu aku udah lulus, tapi aku masih kerja di kampus. Nah itu tahun 2012 kita bikin pas banget sama Euro, kita bikin di akun Twitternya. Dulu akun Twitternya Football Fandom. Nah itu pas banget pertandingan perdelapan final Euro 2012. Kalau nggak salah juga di waktu itu 2012 tuh barengan rame-ramenya literasi bola sih, karena waktu itu Mas Jen RS dan teman-teman Pandit Football. Nah itu teman-teman Pandit Football muncul di About the Game-nya Detik. Jadi teman-teman Bandung sama Jakarta ada About the Game-nya Detik. Aku sama Yoga waktu itu bikin bikin football fandom. Nah kemudian ketemu sama teman-teman lain, Mas Gayu, Mas Galih, Mas Aat, Mas Adit gitu. Sama Mas Gayu itu dibantuin bikin blognya. Waktu itu blognya footballfandom.net tahun 2012-an itu. Kita bikin IMAX itu Mas. Kalau mungkin masih ingat IMAX itu yang gambar cover pertamanya tuh covernya Twitter. Jadi kayak mau cerita, mau bilang bahwa fandom tuh ya dipertemukan Twitter gitu. Kita suka bola, kita bahas bola, ketemu sama teman-teman komunitas yang kemudian ini fandom tuh kayak jadi community kan, jadi komunitas. Nah, terus regularitas jelang tahun 2013, akhir 2012 tuh ditawarin sama Mas Arya, temennya Mas AA tuh, temen blogging gitu, ditawarin buat ngisi blognya Yahoo Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya tuh tahun 2013 sama 2014 tuh aku sama teman-teman fandom ngisi buat blognya Yahoo. Namanya ini ya Mas ya, anak-anak waktu itu masih muda gitu gitu, terus prosesnya juga belajar, jadi kayak sebagian kerjaan nggak kepegang gitu. Jadi footballfandom.net-nya tuh nguploadnya ala kadarnya gitu, karena udah makin hari makin banyak nulisnya buat Yahoo Indonesia waktu itu. Tapi kemudian sama Mas Arya sesekali kita boleh posting di footballfandom.net yang udah tayang di Yahoo, terus kita tayang lagi gitu. Nah, sempat vakum juga sih sebenarnya fandom itu. Jadi fandom tuh setelah Yahoo keluar dari Indonesia kan akhir 2014, sempat vakum bentar beberapa bulan. Mungkin waktu itu ingat Mojok.co ya, nggak bisa lepas sih bahwa fandom tuh nggak bisa lepas dari Mojok.co, karena aku kemudian punya berkenalan, berkomunitas dengan teman-teman Mojok yang waktu itu awal-awal tuh diajakin. Awalnya ikutan futsal bareng, karena kan sebagian teman-teman kan ya sama-sama anak-anak UGM, anak-anak persnya Jember segala macam yang dikumpulin sama Mas Putut EA itu, kita main futsal bareng. Terus aku ikutan kelas digital, waktu itu jadi kelas digital. Nah, di kelas digital itu aku ketemu dan kenalan lebih lanjut lah sama Adit, webmasternya Mojok dari pertama sampai sekarang, yang mana dia akhirnya bantuin fandom buat bikin web yang waktu itu dari football.net itu jadi fandom.id. Dikelolain tuh sama si Mas Adit ini. Nah, jadi tahun 2015-an pertengahan mungkin ya, itu 2015 itu kita hidupin lagi tuh fandom. Aku masih sama Yoga juga. Terus mulai banyak komunitas menulis. Waktu itu kita bikin kelas menulis, Mas. Kelas menulis di Jogja. Satu lagi selain Mojok tuh aku kerjasamanya sama teman-teman Indie Book Corner. Waktu itu kita numpang ngantor gitu. Jadi ada satu rumah. Kalau nggak salah Mas Arista pernah mampir gitu. Ini yang dikasih di sana nih. Oh iya. Pas banget nih. Sengaja tak pakai soalnya. Ya Jogja banget lah. Jadi kan kalau Jogja tuh kalau kita berkomunitas banget. Jadi satu tempat, bawahnya buat kedai kopi. Kita di atas tuh penerbitan, terus fandom numpang lah gitu ke teman-teman dongeng sama IBC. Kita bikin kelas menulis tuh waktu itu puasa tahun 2015. Itu kita bikin kelas menulis 2 sesi. Itu kelas penulisnya aku pikir sekarang kalau suruh bikin lagi tuh kayak pikir-pikir gitu loh. Kelas menulisnya itu seminggu itu Mas, 5 hari gitu tiap sore.
Jadi kelas ngabuburit. Jadi mulai jam 3-an itu sampai nanti maghrib gitu. Kadang habis sholat tuh masih pada ngobrol. Terus kita ya belajar nulis. Jadi hari ini kita belajar soal konsep bola, habis itu belajar review pertandingan dan lain sebagainya. Aku pikir kita kuat banget tuh tahun-tahun 2015-2016 ketika komunitas menulisnya fandom benar-benar hidup. Bahkan sampai sekarang tuh kami masih komunikasi baik gitu. Bahkan kadang aku pakai teman-teman itu, fandom mau ini nih, rilis buku nih, bantu dong dipublikasiin. Atau aku sama teman-teman di Sleman ketika kemarin kita akhir tahun lalu kami rilis jersey 2020 di pertandingan terakhir 2019 yang aku bilang terobosan kami di teman-teman di Sleman, itu aku minta tolong sama teman-teman fandom yang sekarang ada di Kumparan, ada di IDN Times, ada di Bola Nusantara, Mojo, dan lain sebagainya lah. Jadi kayak gennya 2015 waktu itu one of the best lah ya. Aku pikir sih, dari awal sih aku pikir fandom tuh ke komunitas dan ke keluarganya kuat. Dan sampai sekarang kami masih komunikasi sih, dari yang Mas Gayu segala macam. Bahkan sekarang Mas Gali yang udah bantu-bantu dari 2012 juga sekarang aktif banget di fandom untuk bantu ngeset. Sekarang kan fandom tuh kalau teman-teman buka fandom.id, kalau misalnya dulu tuh fitur image-nya foto gitu ya. Nah, sekarang tuh kan banyak ilustrasi. Kita Mas Gali ini kan foundernya Indonesia Football Artist. Nah, kita kenapa sih kita nggak kerja sama? Yang satu fokusnya di teks, nulis gitu, yang satu gambar, kita kombinasiin tuh. Kurang lebihnya kayak gitulah. Perjalanan singkatnya fandom dari ya kita juga mikirnya sih ya apa aja yang bisa kita jalanin gitu, karena ya bisa dibilang semua orang yang terlibat di fandom dari dulu sampai sekarang tuh fandom tuh side. Jadi maksudnya mereka punya, entah dia kuliah, entah dia kerja gitu, terus berkaryanya di fandom gitu. Pernah kepikir nggak sih menciptakan apa ya, pionir lulusan fandom yang luar biasa gitu? Karena gue sekali ngobrol itu alumni fandom semuanya gitu. Aku nggak kepikiran sebenarnya. Maksudku jujur Mas ya, mungkin bisa Yoga mungkin kalau denger ini mesti mungkin juga akan mengamini atau mungkin akan boleh ditanya. Jujur aja aku sama Yoga pertama kali bikin fandom ya pengennya buat kami, maksudnya buat portofolioku sama Yoga gitu. Waktu itu kan aku di kampus, Yoga juga di kampus gitu, kayak ayo siapa tahu nih nulis kita bisa dapat something gitu ya, dapat portofolio lah, dapat duit, dapat project atau apapun gitu. Dan alhamdulillah sih kejadian gitu. Dan waktu itu mikirnya ya mungkin selfnya aku sama Yoga aja gitu, karena waktu itu yang bantu Mas Gayu, Mas Atu kan rata-rata udah pada kerja tuh. Nah yang belum kan aku sama Yoga, jadi kayak ini portofolio aku sama Yoga. Tapi alhamdulillahnya kemudian banyak gitu teman-teman yang nulis di fandom yang kemudian sedikit banyak mungkin ketika mereka daftar kerjaan atau interview gitu, salah satunya melampirkan portofolio tulisan mereka di fandom. Jujur aja itu bagiku pribadi kebanggaan terbesarku dan nggak akan pernah nyesel gitu dari dulu bikin fandom gitu. Bisa senang gitu lihat Rio sekarang jadi editor di IDN Times. Dulu teman-teman pada ngerjain Tribe. Rio pernah cerita gitu, dia pernah dia ke Jogja akhir tahun lalu tuh aku ketemu Rio di Jogja gitu, dia cerita hubungan dia sama Uni Lubis. Gila, Uni Lubis tuh kan kayak wartawan senior lah ya di Indonesia. Dia salah satu wartawan IDN yang tulisannya disukai Uni Lubis gitu. Dan ketika dia dinas luar negeri ke Australia, ketika yang lain disuruh nulis kamu nulis ini gitu, Rio bilang aku dibebasin suruh nulis apa aja yang aku mau tulis gitu. Itu kayak fandom banget gitu. Lu di fandom lu mau nulis apa aja boleh gitu. Dan gila ketika teman-teman ada di institusi yang lebih serius lah ya, mereka bisa dapat kelonggaran seperti itu kan. Aku pikir itu hal yang luar biasa. Dan ya aku ngerasa bangga sih teman-teman bisa sampai di titik itu gitu Mas. Terus aku ngelihat nggak tahu ya, aku yang ngebacanya doang atau gimana, teman-teman yang lulusan fandom yang udah di jurnalis, mereka
berceritanya itu nggak berbeda gitu loh. Itu yang dia lakukan ketika di fandom dulu gitu loh. Maksudnya cara ceritanya bukan 5W satu hal lagi ya. Mungkin itu bagiannya. Cuman dia menceritakan itu jadi kita bisa membayangkan, oh seperti jadi kayak storytelling gitu loh. Apakah emang seperti itu dibentuknya ketika di fandom dulu, Mas? Iya sih. Jadi kita sebenarnya Mas, jujur aja Mas, mungkin kalau di fandom tulis yoga itu dulu tulisan pertamanya yoga itu aku yang edit. Bahkan kalau tidak salah mungkin di emailku masih ada tuh tulisan pertama yoga sekitar tahun 2011 2012 dan itu judulnya masih aku yang ngasih judulnya seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu aku bilang tulisanku tuh paling jelek di antara teman-teman yang lain gitu. Sama yoga jauh lah. Apalagi sama Panjul mungkin Edo gitu atau sama Rio sama itu udah jauh banget gitu karena mungkin mereka masih apa ya mereka terus melatih itu gitu sementara akunya sendiri mungkin udah enggak gitu tapi aku pikir pelajaran di fandom nggak jauh beda sebenarnya mungkin dengan yang dilakuin sama media-media lain atau komunitas-komunitas lain ya kalau lu mau nulis bagus ya kamu harus baca banyak menulis dan lain sebagainya. Dan dulu kadang kita kalau di fandom tuh kadang ini Mas kan terlalu santai ya kadang ya kita kan nulis terserah kita apa gitu. Kadang sesekali kita punya tantangan tuh makanya kita kadang suka bikin pekan menulis apa gitu. Menulis klub idola, pemain idola, menulis pertandingan pertama yang kamu saksikan. Itu kayak nge-refresh mereka biar mereka nulis tentang masa lalu atau bagian paling intim dari diri mereka gitu atau pernah aku masih ingat final Piala Presiden kalau nggak salah yang Persib juara tahun 2015 kalau nggak salah ya yang kita kan sempat vakum tuh liganya. Nah waktu itu tuh aku lempar ide di grup aku yakin banget si Rio tuh kan fansnya Persib gitu. Terus si Alip kan fansnya Gresik yang waktu itu udah mulai nggak bagus prestasinya gitu. Tapi ayo dong nulis dong. Kalau Alip tuh kan mungkin Alip tuh salah satu yang ya dia tuh supporter. Jadi dia Gresik away juga sesekali ikutan away gitu. Dia di Gresik juga jadi wartawan di dalamnya gitu. Dia sempat bikin Kebo Giras ID dan lain sebagainya gitu. Jadi kita lempar final, habis selesai final tuh aku bilang besok ada ya 2 artikel tentang final malam ini gitu. Nah itu diambil sama Rio sama Alip gitu. Itu mungkin kerja deadline fandom yang pertama atau mungkin jarang banget fandom punya deadline gitu dan apa Mas ditulisnya yo diskusi gitu. Udah kami diskusi ya di WhatsApp, kami diskusi ya online karena kan teman-teman waktu itu Rio sempat pindah ke Jogja juga, Alip ya tapi mereka kan sering ya main, teman-teman kan suka main, kita sering ngumpul. Nah, aku pikir sih fandom tuh keluarga sih yang bikin. Nah, kalau aku pernah ditanya sama orang gitu, kenapa sih anak-anak fandom manut sama kamu gitu? Bahkan kadang sampai sekarang aku juga heran aku bilang gitu. Sampai sekarang terakhir Rio masuk ke IDN Times tuh kontraknya si Rio tuh yang baca aku. Piye Mas bagus enggak gitu. Jadi kayak kami keluarga sih, it's a family sih. Jadi kamu boleh curhat apapun gitu. Sampai hari ini Alip juga masih curhat masalahnya dia gitu. Mbah Bud ketika dia mau nikah itu juga cerita aku mau nikah ini. Jadi apapun mereka boleh share dan kita boleh ngobrol apapun gitu. Ya pernah sih ada masalah tuh pasti ya Mas. Tapi dari semua yang bisa diceritakan itu sepertinya bikin ikatan kami yang bagus sehingga kalau aku minta mereka melakukan sesuatu atau ngasih saran gitu seringnya didengerin sama mereka. Jadi mungkin aku nulisnya nggak bagus sih, cuman kalau aku bisa berbangga hati sih cukup bisa mengarahkan teman-teman kali ya. Jadi teman-teman yang kemudian mengembangkan kamu kalau mau begini ya kamu mestinya begini gitu. Tapi kemampuan teman-teman yang bikin mereka kemudian bisa berkembang jauh melebihi apa yang aku ajarkan atau apa yang aku ekspektasikan terhadap mereka gitu. Iya, terus akhirnya apa yang membuat fandom bergeser menjadi fandom publishing percetakan itu? Kan udah ada 15 buku ya terbitan fandom ya? Sekitar itu ya? Sekitar 15. Kalau nggak salah 16. 16 kita yang terakhir. Jadi sebenarnya gini sih Mas. Kita tuh kan aku pernah punya dulu
ada namanya media investigasi yang dikerjain sama Mas Fahri Salam yang sekarang di Tirto, sama Wisnu Prastia yang sekarang dosen UGM, teman-teman Mojo juga. Mereka tuh minta nawarin untuk bikin tulisan panjang tentang sejarah media bola. Nah, dari itu aku tuh nemu bahwa itu sekitar tahun 2015. Nah, jadi aku ngobrol sama Mas Hedi, aku ngobrol sama Mas Zen, tanya ke Pange gitu dengan bola totalnya, Mas Hedi dulu dengan biang bola gitu. Nah, persoalannya kan media online ini kan sebenarnya relatif mudah dibuat ya. Kita bisa bikin akun media sosial dengan gratis, kita bisa bikin website dan lain sebagainya, tapi ternyata cari duitnya nggak gampang. Jadi fandom dulu awal-awal ya terbantu karena kita sama Yahoo gitu. Terus yang generasi berikutnya tuh kebantu banget sama bantuan dari Mas Putut juga gitu waktu itu untuk biayain gitu. Nah, kan kita juga mikir gimana sih caranya kita bisa survive gitu. Karena kalau kita mengandalkan iklan agak sulit. Jadi kalau kita ngandalin Google AdSense atau AdSense yang ada di web, itu ibaratnya rak cucuk gitu. Nggak cocok gitu. Biaya yang kita keluarin untuk menulis satu artikel atau membayar jurnalis atau redaktur tuh nggak bakalan nutup dari AdSense gitu. Nah, waktu itu aku sempat nyoba ke merchandise. Salah satunya ya kaos yang dipakai Mas Arista. Itu sempat work sih beberapa waktu. Cuman aku kan anaknya nggak fokus di fandom ya. Jadi nggak bener-bener ada di situ. Nah, terus waktu itu karena pengaruhnya Bajang juga, Bajang sama Mas Putut, sama Mas Jun. Mas Jun tuh punya influence yang besar lah buat fandom gitu. Tiga-tiganya tuh menyarankan kenapa sih fandom tulisannya bagus-bagus banyak gitu. Kenapa nggak diterbitin dalam buku? Orang boleh baca webnya gitu, gratis kan baca webnya. Tapi orang tuh kalau fandom tuh pasti udah punya fans yang loyal gitu. Coba deh nerbitin buku. Nah akhirnya kejadian tuh Sepak Bola 2.0, kita open donasi untuk nerbitin dan itu jalan Mas, jalan dan bisa nutup semua biaya. Nah dari situ sih kemudian kita kayaknya penerbitan bisa nih gitu kan. Nah ya kita akhirnya ke penerbitan juga gitu. Utamanya sih dua hal ya. Yang pertama buat engagement dengan pembaca kami. Apakah pembaca-pembacanya fandom, follower-follower Instagram, Twitter, atau likers Facebooknya itu mau mengeluarkan uang untuk membaca karyanya fandom gitu. Jadi nggak cuma konsumsi yang gratisan. Dan itu kita pakai, kami gunakan untuk mengelola operasional di fandom. Tapi ya namanya usaha ya, nggak selalu jalan. Jadi kita sempat nggak jalan juga kan itu tahun-tahun sekitar 2018 atau 2019. Mas Arista tahu lah aku bisnis, jadi agak nggak kepegang juga, sempat nggak kepegang juga kan. Akhirnya, baru Oktober 2019 kemarin, aku nerbitin beberapa buku nggak begitu jalan, nggak begitu bagus, dan aku hanya sekedar, aku sama Modi waktu itu nerbitin buku kayak sekedar ya yang penting ada gitu. Nah itu nggak bagus gitu, maksudnya nggak gini nih fandom nih. Fandom nggak sekedar dodol, orang nggak sekedar jualan, nggak sekedar nerbitin buku terus kamu beli, mau silahkan, nggak dibeli juga nggak apa-apa, kayaknya nggak kayak gitu kan. Nah akhirnya aku coba balikin ruhnya fandom buat websitenya harus dihidupin dan lain sebagainya. Nah kebetulan teman-teman fandom lama yang masih bisa aku nggak terikat media dan kualitasnya luar biasa tuh satu, Mbak Budi Windekin. Jadi aku langsung kontak Babut, aku mau punya project nih, tapi teman-teman lain udah nggak bisa bantu karena udah terikat sama media dan aku menghormati kontrak-kontrak mereka gitu. Mungkin mereka pengen banget bantu. Ketika aku bilang ke grup gitu, aku mau ngidupin fandom lagi loh, kalian boleh nulis gitu. Kayak, ayo nulis kayak gitu. Kayak Alip gitu, sampai sekarang masih suka ngirim tulisan gitu. Maksudnya mereka antusias banget gitu, seneng ya. Aku seneng, mungkin kayak fandom yang jadi salah satu sejarahnya mereka ada lagi gitu, atau ternyata masih eksis gitu. Dan babut sih, karena aku nyoba ketika aku sendiri yang pegang tuh nggak bakalan kepegang. Aku udah, jujur ya Mas, ketika fandom vakum di tahun 2018-an akhir sampai ke Oktober 2019, itu sempat beberapa kali aku coba hidupkan dengan aku yang mengedit, melakukan kerjaan redaksi.
Sempat jalan. Iya, Pernah iya. jalan. Tapi Terutama image yang ada gambar tulisannya gitu kan. Beberapa kali gue lihat fandom aktif soal itu yang sempat jalan tuh gitu, tapi gila nggak kuat gitu. Waktu itu aku kan sempat ngajar Mas dulu waktu kuliah di SMA gitu, terus ada namanya Denis, dia sekarang kerja di BI. Dia, Mas aku mau nulis dong, ya udah yuk kita bikin yuk gitu. Kayak nggak sengaja, Mas saya fandom hidupin. Boleh tuh Denis, kamu mau nulis? Mau Mas? Ya udah ayo. Ya udah kayak gitu, sesederhana kayak gitu dan akhirnya nggak bertahan lama. Nah akhirnya ya bertahan lama setelah dipegang sama Mbah Bud sih. Mbah Bud tuh punya passion yang aku pikir luar biasa, dan aku bisa bilang passion dia di bola bisa jadi sebenarnya lebih gede dari aku gitu, karena dia bisa mantengin Serie A dengan sangat detail, dia bisa lihat pertandingan bola gitu, sementara aku sendiri jujur Mas ya, aku tuh udah nggak banyak nonton bola. Paling Liga Indonesia tuh aku tonton, tapi aku lebih banyak kalau nonton tuh ya kalau aku pas ke stadion ke Maguwo Harjo atau SSA gitu, karena kebetulan pas Mandala Krida balik aku belum sempat nonton di Mandala. Paling nonton TV sih sekali gitu, dan jarang gitu. Soal kerjaan maksudnya ya namanya megang brand aparelnya SMBD, jadi aku juga kayak punya haruslah nonton, masa lu nggak nonton sih gitu. Jadi passionate gitu udah Mbah Bud. Sejak dipegang Mbah Bud, aku pikir fandom aktif sampai hari ini tuh aktif. Kalau misal aku bahkan sempat bilang juga sama Mbah Bud, Mbah ini kita coba dulu ya 3 bulan gitu. Orang ya pada ya mungkin nganu lah, iklan nggak ada Mas. Aku biayain, kebetulan waktu itu tuh nggak sengaja tahun 2019 tuh ada kenalan lah gitu ya, nge-hire aku secara nge-hire aku gitu, terus aku pikir duitnya buat apa ya gitu, kayak bukan nggak butuh duit, tapi kayak aku cukup nih sama kerjaan gue yang ini ada buat apa nih. Nah waktu itu aku langsung kepikiran buat fandom, terus 3 bulan deh ya Mbak Bud, oke, yuk siap gitu kan, oke deh kita jalan tuh. Nah ternyata bagus, ternyata orang masih baca gitu, karena aku pikir dulu jangan-jangan orang udah dengerin podcast udah cukup nih, jangan-jangan orang lihat di Instagram sama Twitter udah cukup nih, udah nggak ada yang mau gitu. Terus dia nanya tuh, emang masih ada Mas Gus, dia kan malah manggil aku Gus ya anak-anak tuh ya. Masih, aku bilang, masih ada yang kirim tulisan naskah ke email gitu. Terus mulai aja, yang penting seminggu 3 kali aja, kamu yang nulis atau orang lain yang nulis. Aku suruh 3 kali, dia bisa seminggu ngefull, bisa 5 kali gitu, jadi lebih dari 3 kali gitu. Wah ini niat banget nih, serius nih. Ya aku terus habis 3 bulan aku evaluasi, lanjut aja lah Mbak, aku bilang itu, duitnya tak cariin. Kamu kayak apa nih, seneng gitu Mas Rain Babu tuh kayak seneng gitu, dia kasih lebih dari yang aku ekspektasikan, jadi seneng gitu. Ya udah deh, kita coba cariin deh gitu. Nah itulah ya, coba kita lakuin kayak gitu. Nah penerbitan atau jualan kami sih ya pengennya sih bisa nutup operasional nantinya, walaupun sekarang masih ada subsidi dariku pribadi ya, tapi aku berharapnya pelan-pelan nantinya akan bisa jalan, karena sekarang Mbah Bu tuh kita redaktur ada 2 Mas sekarang. Yang satu Andika Gilang tuh julunya juga fandom, juga anak-anak 2015, dia nulis pertama di fandom tuh kalau nggak kelas 3 SMA semester 1 kuliah tuh, anak Jogja, jadi aku sering ketemu. Terus dia juga aktif di komunitas bola lokal, jadi suka ketemu gitu, terus ngerjain macam-macam bareng, suka bareng lah, ada kerjaan-kerjaan bareng, jadi lebih enak lah gitu ya. Iya, terus apa namanya? Yang aku tertarik yang buku sih sebenarnya. Buku itu seperti apa sih untuk proses untuk bisa menjadi buku gitu loh? Apakah semua orang yang punya tulisan tentang buku untuk dijadikan buku sepak bola bisa langsung kontak ke fandom, atau fandom yang meng-create tulisan itu sehingga menjadi buku? Biasanya kayak gimana? Kalau dari fandom sih selalu punya 2 opsi ya Mas. Maksudnya 2 opsi, misalnya Mas Arista punya naskah buku gitu, kalau boleh dikirim, ditawarin ke fandom. Cuman kalau misalnya fandom tertarik atau ini keren nih, perlu nih dipublikasiin gitu, kami akan biayai cover semua. Jadi biaya editing, biaya
layout, biaya cover, biaya cetak, itu semuanya kita dibiayain sama fandom. Tapi ada juga yang kita nggak mampu nih, kayak buku, ambil contoh buku 1 abad PSM, itu kan menurutku proyek prestisius lah ya. Buku tebel, 1000 halaman, kita belum pernah nerbitin, dan itu buku yang bisa jadi khasanah penting buat sepak bola Makassar gitu. Terus Mbak Wina nyari sponsor gitu. Jadi bisa dari penulisnya yang membiayai. Karena fandom sendiri juga duit nggak banyak-banyak amat, sehingga kita juga pilih-pilih, Mas. Cuman kalau fandom prinsipnya gini, buku yang bagus itu bisa 2 hal. Yang perkiraan secara pemasaran bakalan bagus atau laku, atau buku itu penting untuk diterbitkan. Karena ada juga buku yang sebenarnya nilai jualnya kurang nih, tapi penting nih untuk diterbitkan. Ada juga buku yang kita pikir secara pemasaran nggak akan bagus-bagus banget, tapi malah meledak. Itu kayak The Inside Wing-nya Rian. Siapa sih yang akan baca buku taktik gitu kalau bukan pelatih gitu kan? Aku pikir, tapi ini buku penting gitu. Buat sepak bola Indonesia, bukunya Rian tuh penting. Orang harus punya rujukan ketika dia mau belajar bola, mau jadi pelatih bola gitu, atau bekerja di klub, atau jadi analis gitu. Buku ini penting buat diterbitin. Jadi akhirnya oke deh terbitin. Wow, aku juga amazed gitu sama pre-ordernya. Dan sampai ada orang yang mainan FM gitu, karena dia ngefans Rian di Football Manager, baca buku The Inside Wing buat main FM. Gila ya, ternyata bisa sampai sejauh itu gitu. Bahkan teman-teman, jujur Mas, aku yang edit, yang ngerapihin sama Modi tuh buku The Inside Wing. Pusing Mas. Maksudnya gila nih, harus cross check sana sini. Ini kata-kata bener enggak gitu kan. Dan Rian orangnya cukup perfeksionis gitu, jadi kata misalnya middle player nih, kita harus terjemahin seperti apa. Itu kita bisa diskusi berhari-hari. Bisa jadi minggu depan kita udah deal tuh. Mas, kayak belum nih. Coba deh. Kita coba cek harfiahnya KBBI kayak apa, maksudnya seperti apa. Kita tes tuh ke teman-teman gitu. Kalau kalimat kayak gini kalian paham nggak sih? Gitu. Jadi buku itu, dan akhirnya buku itu dibaca Jackson tuh kayak, gila, Jackson bilang, it's a good book, bro. Aku pernah ini sama Jackson gitu kan, dia kan aku pernah nanya, kamu Jackson, papi, kamu itu posting buku The Inside Wing di Instagram kamu baca? Iya. Itu buku yang bagus katanya. Gila nih, Papi Negro bilang The Inside Wing terbitannya fandom bagus nih. Itu kayak kasih kebangga, bikin kita semangat sih. Jadi sampai sekarang kita masih punya opsi bahwa kalau kamu punya naskah bola bagus, nggak melulu akan bagus secara penjualan sih, tapi kalau misalnya itu bagus buat peradaban bola kita sih, why not, kenapa enggak kita terbitin gitu. Jadi beberapa kayak bukunya Mas Jun yang merayakan sepak bola itu kan mungkin bukunya cukup textbook ya, sangat teoritis dan konseptual gitu, tapi buku itu bisa jadi buku wajib untuk setiap mahasiswa yang mau penelitian atau skripsi soal sepak bola. Hampir tiap bulan Mas aku nerima teman-teman mahasiswa yang mau wawancara penelitian skripsinya bola. Mereka selalu tanya itu, apa sih buku yang wajib dibaca? Bukan karena aku jualan buku terus semua langsung tak kasih, enggak, tapi selalu aku sampaikan, kamu harus baca bukunya Mas Jun, kamu harus baca Merayakan Sepak Bola. Apalagi anak komunikasi, ini wajib nih, buku wajib. Bukunya Mas Fim yang Mencintai Sepak Bola Indonesia Meski Kusut, itu buku wajib. Kamu kalau mau nulis soal sepak bola Indonesia ya kamu harus baca buku itu, kayak gitu. Itu sih Mas, jadi prosesnya pracetaknya kayak gitu. Kita kurasi dulu, kemudian kalau udah kurasi kita ya editorial, pemeriksa aksara, kemudian layout. Setelah layout kita dummy dulu nih, udah enak belum nih, kita pikirin tuh bukunya nyaman nggak dibaca, gambarnya kebaca nggak. Kalau buku kayak The Inside Wing kan kalau gambarnya nggak kelihatan nggak bagus, nggak bisa dipahamin orang kayak gitu. Sampai ke tahap percetakan baru kita distribusikan. Kurang lebihnya kayak gitu sih Mas kalau buku. Iya. Mas, kalau mau ada yang diobrolin lebih lanjut, aku bingung mau nanya apa lagi, udah semuanya diceritain. Kalau sampai mau nambah-nambahin itu, misalnya project ke depan fandom seperti apa, kalau teman-teman mau nulis di fandom gimana caranya gitu.
Oh iya. Iya sih. Baru tadi pagi itu aku balesin DM di Instagram, dia tanya, boleh Min, boleh caranya nulis buat fandom gimana ya gitu. Aku kadang heran gitu, kenapa sih orang mau sih nulis buat fandom, media komunitas kecil yang baca paling 1.000-2.000 sehari gitu. Kok kalau bagus-bagusnya ya 3.000 per hari gitu kan. Tapi orang mau baca gitu dan orang mau nulis nggak dibayar lagi kan. Itu teman-teman bisa aja nulis, langsung aja kirim ke emailnya fandom.indonesia@gmail.com, nanti bakalan dikurasi sama Mbah Bud atau Gilang. Sebagai bocoran aja nih, kita lagi mau coba nih, fandom mau programnya ke depan sih, kita kan dari awal selalu ingin bahwa pengen mengembangkan literasi sepak bola, dan literasi sepak bola itu bisa bermanfaat atau punya daya dukung terhadap industri sepak bola Indonesia. Juga tentunya prestasi ya. Kita bukunya Rian ya tentunya ngarahnya ke prestasi, tidak hanya untuk football entusias. Nah ini kita lagi coba untuk kulik-kulik aparel, Mas. Jadi kita mau membahas industri dari sepak bola Indonesia gitu. Sekarang lagi banyak aparel lokal ya. Aku sendiri juga tergabung di teman-teman aparel lokal gitu. Jadi kita suka sharing gitu, dan gimana sih kita untuk ngangkat teman-teman aparel lokal untuk apa ya, diperhitungkan lah di sepak bola. Dan sekarang kan banyak ya klub Liga 1 juga punya self apparel atau pakai apparel lokal gitu. Jadi kita mau kontribusi langsung juga gitu, bahwa kita ingin deh membahas tentang aparel gitu, sehingga orang makin banyak yang suka tentang aparel sepak bola. Harapannya sih orang mau ya menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk tentang sepak bola yang mana itu diproduksi di Indonesia gitu. Itu sih yang kita program kedepannya seperti itu. Selain ya tentunya soal penerbitan, merchandising kita coba untuk tetap jalan. Oke Mas Hasbi, terima kasih. Kita niatnya awalnya cuma 30 menit, kayaknya lebih dari tadi dia. Saking enaknya ngobrolnya. Sorry ya, aku kalau cerita kayaknya banyak banget gitu. Iya, kayak masih kurang gitu, cukup 30 menit untuk ngobrol gitu. Cuman terima kasih buat waktunya. Semoga apa yang dilakukan fandom bisa menginspirasi lah teman-teman supporter yang ada di luar sana gitu. Ya, aku juga maaf, satu terakhir aku pikir sama semangatnya masih sama ketika fandom ini berdiri pertama kali, dan kita sangat terbuka buat teman-teman supporter maupun teman-teman pencinta bola yang sedang bikin media komunitas klubnya masing-masing atau mungkin bikin sesuatu buat klubnya lah. Ayo deh, ayo belajar bareng gitu, karena dari dulu tuh banyak gitu media komunitas yang kita bersinergi komunikasi sama teman-teman bawah skor, sama teman-teman Sleman Football, teman-teman di Malang, teman-teman di Bali gitu. Ayo dong ngobrol gitu, kita bikin sinergi, yang penting bola kita makin hidup lah gitu ya. Bisa buat penghidupan orang banyak, nggak cuma pelatih pemain yang bisa hidup, tapi akan banyak lapangan pekerjaan lain di sepak bola kita. Itu Mas Arista. Terima kasih sekali lagi Mas Hasbi. Iya, iya. Sukses terus ya Mas ya. Ya Mas, ya, thank you. Terima kasih.